Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anisha Nurhairani, nomor absen 03 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan analisa film dokumenter tentang Reformasi 1998. Simak penjelasannya berikut ini. Oke, pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan reformasi? Sebagai awalan, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan reformasi. Reformasi adalah sebuah era dalam perpolitikan Indonesia yang terjadi setelah mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998. Nomor 2. Latar belakang terjadinya reformasi ini apa sih? Jadi, latar belakang terjadinya reformasi ini ditandai dengan krisisnya ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dan banyaknya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar. Pada saat itu juga Soeharto sangat otoriter. Selanjutnya nomor 3, apa yang dilakukan Soeharto ketika mahasiswa melakukan demonstrasi? Pada saat Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998, beliau mendapat tekanan ekonomi maupun politik, serta gelombang unjuk rasa yang menuntut reformasi dari mahasiswa dari berbagai kalangan. Yang dilakukan Soeharto pada saat mahasiswa melakukan demonstrasi adalah dengan pergi menghadiri konferensi tingkat tinggi G15. Presiden Soeharto pun akhirnya mundur pada tahun 1998 karena desakan dari mahasiswa tersebut. Ada 3 demo besar pada saat itu, yaitu yang pertama demo Semanggi 1, kedua demo Trisakti, dan yang ketiga demo Tanjung Priuk. Nomor 4, jelaskan tuntutan mahasiswa angkatan 1998 untuk reformasi. Pada dasarnya, penyebab terjadinya gerakan mahasiswa 1998 adalah tuntutan adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan yang dikenal sebagai 6 agenda reformasi. Isi 6 agenda reformasi 1998 yaitu yang pertama, mengadili Soeharto dan para pengikutnya, yang kedua, amandemen UUD 1945, ketiga, otonomi daerah seluas-luasnya, keempat, menghapus dui fungsi ABRI, kelima, hapuskan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan yang terakhir, 6. Menegakkan supremasi hukum. Selanjutnya nomor 5. Apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ketika Soeharto meletakkan dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie? Pengunduran diri Soeharto dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Haji B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPRR 1998 sampai dengan 2003. Selanjutnya, nomor 6. Apakah kondisi politik ekonomi pada saat ini hampir sama dengan masa 1998? Kondisi politik Indonesia pada saat ini bisa dikatakan jauh lebih baik dan stabil dari masa 1998. Pada masa reformasi 1998, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi besar-besaran. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah. Akibatnya, harga kebutuhan pokok terus naik dan masyarakat kehilangan daya beli. Bahkan, angka pengangguran terus melonjak dan banyak anak yang harus putus sekolah. Untuk sekarang ini, pemerintah sudah bisa mengatasinya sedikit demi sedikit untuk menjadi lebih baik. Nomor 7. Apa yang akan kamu lakukan sebagai pemuda yang menjadi agen perubahan ketika kondisi politik ekonomi yang tidak sehat atau tidak baik seperti terjadi pada tahun 1998? Jika saya berada di masa 1998 dan menjadi agen perubahan, tentu saya akan mengikuti demonstrasi yang ada guna melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah, salah satunya dengan menyampaikan solusi atau aspirasi yang ada. 8. Apakah realisasi reformasi saat ini sudah sesuai tuntutan mahasiswa? Tuntutan reformasi belum sepenuhnya tercapai. Pertama, Soeharto memang mundur dari kekuasaannya, tetapi kita tidak pernah melihat beliau duduk di kursi terdakwa. Kedua, amandemen sudah berhasil, tetapi masih ada perdebatan. Ketiga, pemberian otonomi daerah semata-mata untuk memperluas kekuasaan saja. Keempat,
Pencabutan dui fungsi ABRI juga sudah terlaksana, tetapi ABRI masih melakukan bisnis. Kelima, sekarang KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin banyak. Terakhir, penegakan supremasi hukum, akan tetapi hukum masih berpihak kepada orang-orang yang punya uang. Menjawab pertanyaan nomor 9 dan 10. Menurut Anda, akankah kejadian demonstrasi tuntutan mahasiswa akan terjadi kembali saat ini atau di masa yang akan datang seperti tahun 1998? Iya, karena menurut saya demonstrasi tuntutan mahasiswa akan kembali terjadi jika pemerintah tidak peka dan tidak mendengarkan suara rakyatnya. Karena jika kekuasaan yang ada itu melenceng, maka harus dikritisi, entah siapapun yang berkuasa. Demonstrasi sendiri adalah sebuah aksi protes untuk melawan rezim atau menentang kebijakan. Era reformasi juga selain ada Soeharto dan B.J. Habibie, ada juga Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang sekarang masih menjabat ini Joko Widodo. Sekian penjelasan dari saya mengenai reformasi 1998. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.